Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Marwati, SPD SD. Saya bekerja di SD Negeri 3 Sirkandi dan saya adalah salah satu CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan melaksanakan tugas dari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak Ibu, di sini sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sirkandi, yaitu Bapak Hartono. Assalamualaikum Pak Har. Sehat Pak Har? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Har, mohon waktunya sebentar untuk terkait dengan tugas saya. Saya mendapatkan tugas terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Nah, kebetulan di sini Pak Har kan adalah seorang pemimpin di SD Negeri 3 Sirkandi. Nah, nanti tugas saya ini yang terkait dalam modul 3.1 dalam pengambilan keputusan itu kan tidak lepas dari 4 paradigma sebagai seorang pemimpin dan dalam mengambil keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta memperhatikan 9 langkah-langkah begitu Pak Har. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Har yang ingin saya tanyakan kepada Pak Har. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini tentunya di sekolah kan ada beberapa kasus Pak Har, dan itu akan dimusyawarahkan bersama dan nantinya akan diambil suatu keputusannya. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Pak? Terima kasih. Menurut pendapat saya itu memang perlu dikaji dari 3 apa tadi? 4 paradigma, yang 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu memang baiknya seperti itu. Jadi, tapi sebelum sampai itu juga harus lihat karakter permasalahannya apa. Kemudian kita identifikasi dari permasalahan, lalu yang menjadi permasalahan orang tersebut karakternya bagaimana. Kalau misalkan karakternya orang itu tersebut keras, dilihat dari kesalahan yang memang kita, itu kita menggunakan tupoksi yang sebenarnya. Tapi kalau karakternya orang yang merasa salah itu kok halus, kita menggunakan etika yang rasa. Dasarnya apa? Dasarnya kita evaluasi, kemudian kita kumpulkan teman-teman yang memang kalau memang itu perlu mengumpulkan teman. Kalau permasalahannya berat, itu hanya bersifat norma. Kalau sudah terkait dengan hukum itu ada pidana dan perdata. Itu sudah lain lagi. Kami tidak berhak untuk mengatasi hal seperti itu. Tapi kalau dengan norma kaitannya etika, nah itu kewajiban saya antara lain untuk bisa menyelesaikan daripada permasalahan tersebut tergantung bobotnya. Kalau bobotnya berat, dengan terpaksa ya kami punya urusan secara sanksi. Sanksi itu ada 3 lesan, tertulis dan bertindakan. Nah, kalau secara lesan itu bisa diantisipasi karena dasarnya baik, ya selesai sudah. Tinggal saling supaya memberi motivasi supaya tetap semangat begitu. Berarti ini yang sering dihadapi Pak Har ini terkait dengan permasalahan yang dilema etika di Pak Har. Karena memang secara norma itu benar, tetapi kadang bertolak belakang dengan keyakinan kita seperti itu nggih. Jadi bagi kita merasakan bahwa itu dilema. Seperti contoh mungkin di sini ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di sekolah Bapak. Itu yang tadi terkait dengan kasusnya yang termasuk dalam dilema etika. Untuk yang berikutnya Pak Har,
selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya kalau itu memang kita selalu bersifat open management, bersifat musyawarah. Tapi setelah kami harus mengambil suatu tindakan adanya kasus yang memang dirasa saling benarnya, kami harus punya prinsip skala prioritas. Dasarnya demi untuk kepentingan yang secara umum lebih terbaik. Itu begitu. Untuk langkah-langkahnya Pak Har, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini oleh Pak Har? Pertama kami mengadakan identifikasi permasalahan. Yang kedua lalu evaluasi. Yang ketiga tindak lanjut dasar daripada musyawarah dengan pertimbangan teman-teman yang seprofesi, khususnya dari Dewan Guru SD kita ini. Itu begitu. Nah tentunya dalam pengambilan keputusan kan ada tantangannya di Pak Har ya. Nah ini hal-hal boleh diceritakan mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah ini Pak Har. Begini, memang kehidupan seorang pemimpin itu sangat rumit. Kalau kita evaluasi tanggung jawabnya besar, tapi kadang-kadang memberi suatu kebijakan dasar suatu pertimbangan yang matang karena wawasan dan pengalaman bisa juga tidak diterima. Nah, hal-hal yang seperti itu kami juga mengantisipasi tersebut. Satu, kami punya tupoksi. Yang kedua, kami juga menggunakan pertimbangan yang matang. Ketiganya punya ketegasan. Nah, dasarnya kembali lagi wawasan dan SDM. Selama kita benar prinsipnya, tujuannya juga untuk kepentingan umum, SDM-nya juga mumpuni, insya Allah nggak akan jadikan masalah. Walaupun kadang-kadang yang menerima itu tidak bisa menerima. Kembali lagi pada SDM. Lalu karakternya, memang SDM-nya cuma segitu, karakternya segitu. Ya seperti itu konsekuensi daripada seorang pemimpin itu. Nah ini Pak Har, kadang kan kita menghadapi suatu kasus nih, suatu masalah di sekolah. Nah ini yang dihadapi oleh Pak Har kadang kan harus diselesaikan saat ini juga, atau mungkin ada jadwal tersendiri, mungkin besok kita selesaikan seperti itu dengan mempertimbangkan beberapa pendapat-pendapat yang ada di warga sekolah seperti guru-guru lain atau mungkin terkait yang ada di dalamnya. Nah ini terkait dengan hal tersebut Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah apakah juga Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh, kalau itu sih begini Bu. Satu, kita selalu akhir bulan itu ada meeting. Satu, itu dalam meeting itu hubungannya dengan apa saja yang memang perlu saya arahkan. Yang kedua, kadang-kadang kalau memang itu skala prioritas harus cepat diselesaikan, ya harus cepat diselesaikan. Kalau tidak nanti akan membuat efek yang tidak baik. Itu yang namanya ketegasan daripada seorang pemimpin. Yang ketiganya, kita harus fleksibel mengatasi masalah. Kok jadi nambah masalah itu enggak betul, bertumpuk-tumpuk ya? Iya. Jadi misalkan secara ini harus saya selesaikan secara pribadi, saya panggil secara pribadi gitu. Nah kalau yang sifatnya secara umum, nanti kalau pada waktu akhir bulan kita mengadakan istilahnya rapat kerja sekolah. Nah disitulah manfaatnya. Yang ketiganya, kalau memang prioritas harus secepatnya, memang bisa saya atasi sendiri, ya cuma secara face to face. Tapi kalau memang itu saya membahayakan secara umum, ya harus rapat secara kilat secepatnya. Guru-guru saya kumpulkan, lalu ada permasalahan seperti ini, yang terbaik harus bagaimana. Itu saja saya harus punya prinsip ketegasan, karena
menimpa SDM itu kelainan kadang-kadang. Kemampuan juga kelainan, wawasan juga kelainan. Yang penting kita menggunakan etika, bisa diterima ya harus. Kalau enggak kok sana karakternya keras misalnya, ya sudah lain lagi. Saya menggunakan tupoksi saya selaku kepala sekolah, tapi kalau tidak ya saya nggak akan menggunakan hal itu. Gitu. Jadi akan selalu ada keharmonisan. Betul, itu yang mungkin yang nggak mungkin lagi ya Pak, memang keharmonisan kenyamanan itu yang dibutuhkan dalam sebuah instansi gitu kita kan. Nah ini Pak, menuju ke pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Har dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah ini? Itu tergantung leadershipnya. Selama leadershipnya bisa mengkondisikan, bisa saling memahami, insya Allah tidak akan jadi suatu permasalahan secara etika. Tapi seandainya leadershipnya sudah bisa mengkondisikan, tapi yang menerimanya tidak bisa sulit sekali kelihatannya kok. Ya kembali lagi pada karakter seperti itu, daripada merusak yang lain ya lebih baik saya konsultasi ke atasan saya, yaitu ke Polri. Bagaimana ini ada pendidik yang seperti ini misalkan, alhamdulillah sini iya. Jadi saya tidak pernah secara gegabah memutuskan sesuatu yang vital, itu tidak pernah. Saya evaluasi dengan teman-teman dulu dalam satu SD. Setelah satu SD kelihatannya juga mengambang, baru saya koordinasi ke atasan yang terkait yang seperti itu. Tapi selama saya bisa mengantisipasi sendiri, saya selesaikan. Tapi tidak menggunakan tupoksi saya, menggunakan etika rasa. Selama guru dan pimpinan itu sama saja menggunakannya, itu kan tidak akan ada masalah. Kita bicara halus saja sudah kerasa, itu seperti itu. Tapi kalau nggak ada itu ya nggak ada. Itu halus saja orang pun nggak makan maksud. Tapi kalau sudah terbiasa seperti itu, akhirnya wah saya kok terkena ya. Kalau dia penasaran kan akan secara face to face. Bapak bangun di kanan kan kok prepon ya. Dia akan seperti itu. Iya, memang saya seperti ini ya. Karena ini. Itu padahal sifat baru secara nah apalagi kalau sudah secara face to face, tandanya itu secara etika punya beban yang agak berat kalau sudah face to face. Kalau secara umum saja sudah terasa, secara face to face akan merasa lebih mengenal ya Pak. Iya itu begitu. Tandanya itu ada sesuatu yang memang penting, yang memang harus saya arahkan dan saya bisa memaksud. Oh berarti saya dipanggil pribadi, saya ini baru secara komunikasi, belum hukuman. Ini di penghujung pertanyaan nih Pak Har. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, tentunya kan ada pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk seorang pemimpin bagi Pak Har tersendiri. Pembelajaran apa yang didapat, yang bisa dipetik oleh Pak Har dari pengalaman yang tadinya mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Saya jadi kepala sekolah itu sejak 2016. Sekarang sudah 2013. Itu sudah banyak ya. Yang HMT itu hanya 1,5 tahun, yang lain itu perpanjang. Itu saya mengalami suatu koreksi pribadi sehingga menumbuhkan suatu kesimpulan kehidupan memang akan beraneka ragam. Tapi prinsip untuk anak didik agar gurunya itu semangat, saya harus bisa menerima apapun yang terjadi secara kondusif. Tetap persaudaraan selama tidak menggunakan itu amburadul. Prinsip kita punya tegasan yaitu tupoksi, tugasnya apa, pekerjaan saya apa. Bapak Ibu guru juga tidak akan mengucapkan itu. Sing santai tapi semuanya terselesaikan. Syukur anak, jadi harus sukses.
Itu kesimpulan saya, kenangan saya selama prinsip saya. Oke. Nah, terima kasih Pak Har ini atas berbagi ilmunya yang pastinya ini dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin tidak lepas dari yang namanya 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan agar nanti supayanya dalam pengambilan keputusan itu dapat diambil keputusan yang terbaik di dalam sekolah ini. Terima kasih Pak Har, sekali lagi semoga bermanfaat. Semua ilmunya lebih bermanfaat. Monggo panjenengan dari 3 apa tadi? 4 paradigma, 4 paradigma dan 3 prinsip 9 langkah itu pokok. Jadi jangan menggunakan emosi, tapi menggunakan pola pikir pegangannya. Insya Allah jadi yang terbaik. Oke? Terima kasih sekali lagi Pak Har. Sama-sama. Demikian tadi Bapak Ibu wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Serkandi terkait dengan tugas modul 331 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Marwati SPDSD. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan melaksanakan tugas terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pakak. Assalamualaikum Bu Kus. Waalaikumsalam, Bu Sri Marwati. Apa kabarnya Bu Kus hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Marwati sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Luar Syukur. biasa ya Bu Kus ya, tetap Iya. menjalankan tugas seperti biasa. Insya Allah. Sebelumnya Gimana? terima kasih Bu Kus sudah memberikan kesempatan waktunya terhadap saya terkait melaksanakan tugas yang tentang modul 3.1. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu Kus tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Tentunya kita kan dalam sekolah kita sering kadang menghadapi suatu kasus atau permasalahan-permasalahan gitu Kus ya. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Mbak Sri Marwati, akan saya coba jelaskan. Di sekolah saya atau di sekolah manapun memang kebanyakan kasus-kasus itu pasti ada. Ya, Dan kadang-kadang kita akan menghadapi kasus-kasus yang sama baiknya. Itu yang membuat kami di sini menjadi dilema dalam memecahkannya. Karena mungkin di satu sisi baik, di sisi lain juga baik juga. Jadi kita itu bingung untuk menghadapinya. benar lawan benar gitu. Iya, benar lawan benar. Saya takut dalam memecahkannya nanti jadi salah. Baik Bu Kus, untuk menuju pertanyaan yang kedua ini. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Kus lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam dilema etika yang sering dihadapi Bu Kus? Iya. Selama ini apabila di dalam sekolah itu ada masalah yang menurut saya sama benarnya, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman di sekolah saya, kita kumpulkan, kemudian kita bahas bersama-sama bagaimana cara menghadapi masalah yang dihadapi oleh teman atau mungkin siswa dari SD negeri saya di 1 Pakak ini. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bu Kus anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Kus hadapi? Ya, itu seperti tadi saya sampaikan, kita akan menghadapinya dengan mengumpulkan teman-teman, meminta pendapat teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut biar tidak salah langkah dalam saya memberi solusinya. Nah, dalam menghadapi kasus atau permasalahan dalam sekolah itu kan kadang kita menemui tantangan-tantangan gitu Bu Kus. Nah, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Kus dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Bu Kus di sekolah ini?
tantangan yang pernah saya hadapi selama ini biasanya hubungannya dengan kasus pribadi. Kalau hubungannya dengan pribadi, saya sering merasa bingung karena kalau saya selesaikan dengan cara dinas sesuai aturan, saya merasa kasihan lah ya terus terang. Tapi kalau saya selesaikan dengan cara kekeluargaan dalam arti biarlah begitu, nanti saya takut dia itu akan mengulanginya lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya dilema yang di situ itu. Kadang kan dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan kita termasuknya orang-orang yang cepat-cepat mau cepat selesai gitu ya Bu Kus ya. Nah terkait dalam hal ini kan apakah Bu Kus memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ada jadwalnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah apa tidak Bu Kus? Tidak, karena selama ini saya belum pernah mengalami kasus yang serius. Jadi apabila ada kasus yang menurut saya tidak pas secara dinas atau secara pribadi, maka saya akan menyelesaikan saat itu juga. Kemudian kalau saya saat itu merasa membutuhkan pendapat teman, maka saya akan mengumpulkan teman-teman sejawat di sekolah ini, kami berembuk untuk mencari solusinya. Jadi tidak dijadwalkan. Mungkin kalau dengan jadwal akan tertumpuk dengan masalah-masalah berikutnya, Iya, mungkin kan betul. bisa juga terjadi seperti Iya. itu kan. Nah untuk berikutnya tentunya dalam pengambilan keputusan kita kan tidak terlepas dari peran guru di situ yang paling membantu begitu sendiri. Nah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini tuh mempermudah Bu Kus dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika yang di sekolah ini dihadapi? Faktor yang selalu membantu kami karena di SD kami ada semacam komik bahwa kita itu adalah kebersamaan. Saya sering memberi ke teman-teman bahwa kepala sekolah tidak ada artinya tanpa guru. Maka kita selalu bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita itu saya sering menanamkan kepada teman-teman di sini bahwa kita itu tim yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kami itu tidak pernah ada masalah yang tertunda untuk menyelesaikannya. Selama ini seperti itu. Memang kolaborasi itu sangat penting di Bu Kus di sebuah instansi apalagi ini pendidikan ya. Iya. Ada kerjasama, kolaborasi antara rekan guru, kepala sekolah, mungkin wali murid juga kan perlu. Nah, di sini. Nah, di penghujung pertanyaan saya, Bu Kus, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu Kus, tentunya ada pembelajaran tertentu, nih. Nah, ini pembelajaran apa yang dapat dipetik oleh Bu Kus sendiri dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pembelajaran yang pernah saya alami ya pada saat saya menangani atau ada kasus di sekolah saya yang hubungannya dengan pribadi itu Mbak. Kalau yang ada hubungan dengan pribadi, saya pasti akan merasa nggak enak untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi selama ini sih belum pernah ada kasus-kasus yang serius. Tapi kalau ada kasus yang hubungannya dengan pribadi, misalnya apa ya, sering datang terlambat atau apa itu yang kadang kalau saya sering menasihati kan nggak enak juga gitu. Jadi saya merasa saya takut apa yang saya sampaikan kepada teman yang saya anggap tidak pas itu menyakiti. Itu paling pengalamannya seperti itu. Jadi bisa dari obrolan kita nih, wawancara kita hari ini bisa disimpulkan nih Bu Kus ya bahwa dalam pengambilan keputusan itu alangkah baiknya untuk mencapai keputusan yang baik.